Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Tika Fadiansyah dari SGD 1 Modul Saraf Angkatan 2018, Fakultas Kedokteran Umum. Kemudian hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang embriologi dan nervus cranialis dari sistem saraf manusia. Pertama, untuk embriologi dimulai dengan proses neurulasi dari awal minggu ketiga pertumbuhan janin di dalam rahim. Dia itu pertama dari ektoderm akan membentuk suatu lempeng yang akan menjadi neural plate. Dari neural plate nanti tipinya akan meninggi, tapi yang meninggi itu akan membentuk suatu neural fold atau lekukan neural. Kemudian neural fold akan akan menyatu di bagian tengahnya menjadi neural tube. Dari neural tube dia itu akan mengalami suatu pelebaran yang dinamakan primary brain vesicle. Untuk primary brain vesicle akan didapatkan hasil forebrain, midbrain, dan hindbrain. Selain pelebaran primary brain vesicle, juga akan didapatkan pelakukan menjadi dua lekukan, yaitu cervical flexure di bagian caudal dari hindbrain dan cephalic flexure di bagian dari midbrain. Kemudian pada minggu kelima akan terjadi dari forebrain akan berubah menjadi telencephalon dan diencephalon, dan dari hindbrain akan berubah menjadi metencephalon dan miencephalon, yang di bagian tengahnya akan dibatasi oleh rhombecephalon. Kemudian lumen medullospinalis yang terhubung dengan gelombang-gelombang otak disebut dengan canalis centralis. Nah, gelombang-gelombang otak itu disebut dengan ventricle yang ada 4, yaitu ada beberapa, yaitu rongga rhombencephalon yang dinamakan ventricle keempat, kemudian rongga diencephalon yang dinamakan ventricle ketiga, rongga hemicephalon cerebri yang dinamakan ventricle lateral. Antara ventricle keempat dan ventricle ketiga saling berhubungan dengan lumen mesencephalon. Kemudian untuk ventricle ketiga dan ventricle lateral dihubungkan oleh interventriculus Monroy. Kemudian saya lanjutkan dengan nervus cranialis. Untuk nervus cranialis ada 12. Yang pertama adalah nervus olfactorius. Nervus olfactorius merupakan komponen sensorik dan tempat keluarnya adalah celah-celah lamina cribosa osis ethmoidal. Fungsinya adalah penghidu. Kelainan pada nervus ini patologinya akan menyebabkan anosmia atau hilangnya kemampuan penghidu secara total, kemudian parosmia atau kemampuan penghidu tidak seperti yang seharusnya. Bau yang kita rasakan itu akan berbeda dengan bau aslinya. Keduanya bisa diakibatkan oleh trauma dikapitis. Kemudian yang kedua adalah nervus opticus. Nervus opticus adalah nervus sensorik yang keluar dari canalis opticus, yang dia itu berfungsi sebagai penglihatan. Patologinya adalah anopsia, yaitu buta di kedua sisi mata, atau hemanopsia, yaitu kedua sisi mata hanya memiliki sebelah lapangan pandang. Etiologinya bisa karena proses radang ataupun gangguan vaskular. Kemudian nervus yang ketiga adalah nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius merupakan nervus motorik seperti namanya, dia itu keluar dari visura orbitalis superior dan fungsinya adalah mengangkat kelopak mata atas, menggerakkan bola mata ke atas ke bawah dan medial. Kemudian mensarapi juga dari akomodasi mata. Kelainan pada nervus ini bisa berakibat diplopia atau melihat kembar, di mana suatu objek kita melihat bayangan kembar di sebelahnya. Bayangan objek yang sama mengakibatkan bayangan objek tersebut kabur. Dia itu karena terganggunya otot-otot okular. Kemudian bisa terjadi ophthalmoplegia, yaitu paralisis lebih dari satu otot okular. Bisa juga terjadi strabismus, yaitu sikap bola mata konvergen atau ke arah nasus, yaitu karena paralisis musculus rectus lateralis, atau sikap bola mata divergen, yaitu karena paralisis musculus rectus medialis. Kemudian yang keempat adalah nervus trochlearis. Nervus trochlearis merupakan nervus motorik, dia itu keluar dari visura orbitalis superior. Kemudian dia berfungsi membantu menggerakkan bola mata ke bawah dan ke lateral. Kelainan pada nervus ini bisa berakibat diplopia atau melihat kembar seperti saya jelaskan tadi. Kemudian paralisis musculus obliquus superior. Kemudian itu saja. Baik, yang kemudian yang kelima adalah nervus trigeminus.
Nervus trigeminus dia itu nervus motorik dan nervus sensorik. Dia itu memiliki beberapa divisi, yaitu divisi ophthalmicus, divisi maxillaris, dan divisi mandibularis. Untuk divisi ophthalmicus yaitu merupakan divisi sensorik yang bersifat sensorik. Dia keluar dari visura obliquus superior. Dia itu mensarafi kornea, kulit, dahi, kulit kepala, dan hidung. Sedangkan divisi maxillaris seperti namanya, dia itu bersifat sensorik juga, keluar dari visura rontoduin. Dia itu mempersarafi kulit di atas maksila, kemudian gigi bagian atas. Sedangkan untuk yang divisi mandibularis, dia merupakan divisi motorik dan divisi sensorik. Untuk mereka sama-sama keluar dari foramen ovale, sedangkan divisi motorik itu berfungsi untuk mempersarafi otot-otot pengunyah, sedangkan sensorik kulit pipi di atas mandibula, kemudian rahang bawah. Maksud saya geligi di rahang bawah. Kelainan pada nervus ini bisa berakibat kelumpuhan kelumpuhan pada otot-otot punggungnya yang berakibat konsistensi mereka seperti lembi, kemudian otot pterygoideus unilateral, kemudian anestesia atau hiperestesia di area bersaraf yang disarafi oleh nervus trigeminus. Kemudian untuk yang keenam adalah nervus abducens. Dia itu bersifat motorik, kemudian dia keluar dari visura orbitalis superior, dia menggerakkan bola mata. Kelainan pada nervus ini bisa berakibat diplopia, kemudian paralisis musculus rectus lateralis, di mana bola mata terjadi konvergensi ke arah nasal dan tidak dapat digerakkan ke samping. Untuk yang ketujuh adalah nervus facialis. Nervus facialis dia itu adalah nervus motorik dan sensorik, tapi juga motorik, sensorik, dan sekremotorik parasimpatis. Untuk yang motorik, dia itu mempersarafi otot-otot wajah dan kulit kepala, musculus stapedius dan musculus stylohyoideus. Kemudian untuk yang sensorik, dia itu mensarafi indera pengecapan lidah kita, yaitu 2/3 anterior lidah, kemudian dasar mulut dan palatum. Kemudian untuk yang sekremotorik parasimpatis, dia itu mempersarafi kelenjar ludah submandibula dan sublingual. Selain itu, dia juga mempersarafi kelenjar lakrimar dan kelenjar hidung. Kemudian gangguan pada saraf ketujuh bisa mengakibatkan lesi LMN dan lesi UMN. Untuk yang kedelapan adalah nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis adalah nervus sensorik yang dia itu keluar dari meatus aesticus internus. Dia itu mempersarafi bagian dari organ korti dan pendengaran. Dia itu gangguan pada nervus ini, patologinya bisa menyebabkan gangguan pendengaran dan keseimbangan. Kemudian nomor 9 adalah nervus glossopharyngeus. Dia itu merupakan nervus motorik dan sensorik dan keluar dari foramen jugulare. Untuk motoriknya, dia itu mempersarafi musculus stylohapharingeus. Kemudian untuk sekretomotorik parasimpatisnya, dia itu mempersarafi kelenjar parotis. Kemudian untuk sensoriknya, dia itu mempersarafi 2/3 posterior dari lidah. Kelainan patologis pada nervus ini bisa mengakibatkan disfagia atau ketidakinginan untuk makan, kemudian daya pengecapan yang berkurang karena nervus ini mempersarafi bagian posterior dari lidah yang merupakan tempat kita mengecap rasa makanan. Kemudian untuk yang nervus ke-10, untuk nervus yang 10 adalah nervus vagus. Nervus vagus merupakan nervus motorik dan sensorik. Dia itu keluar dari meatus jugulare, dan kemudian dia mempersarafi jantung dan pembuluh darah besar yang ada di toraks, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Patologi pada nervus vagus dapat mengakibatkan paralisis laring dan faring, di mana paralisis laring itu mengakibatkan terganggunya refleks bernafas dan batuk, sedangkan paralisis faring
mengakibatkan kelainan saat menelan. Kemudian yang ke-11 adalah nervus accessorius. Nervus accessorius merupakan nervus motorik dan dia itu keluar dari foramen jugulare. Kemudian dia memiliki dua radix. Ada radix cranialis dan radix spinalis. Untuk radix cranialis, dia mempersarafi otot-otot palatumule kecuali musculus resorveli palatin. Kemudian otot-otot faring kecuali musculus styloparingeus. Kemudian otot-otot laring kecuali musculus circotiroiis dan juga mempersarafi cabang-cabang dari nervus vagus. Kemudian untuk yang radix spinalis, dia itu mempersarafi musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Gangguan pada nervus ke-11 dapat mengakibatkan kelumpuhan di otot sternocleidomastoideus, yaitu kepala tidak bisa menoleh dari berputar ke kontralateral dari lesi. Kemudian untuk yang kelumpuhan musculus trapezius menyebabkan bahu itu tinggi sebelah. Kemudian nervus ke-12 adalah nervus hypoglossus. Dia itu merupakan nervus motorik di mana dia keluar dari kanalis hypoglossus. Dia mempersarafi otot-otot lidah kecuali musculus palatoglossus dan mengatur bentuk serta cara gerak lidah. Kemudian gangguan pada nervus ke-12 menyebabkan lesi perifer pada nervus hypoglossus yang menyebabkan atrofi otot. Kemudian menyebabkan kelumpuhan di mana lidah itu menyimpang ke sisi yang lumpuh. Kemudian itu mengakibatkan gangguan bicara seperti pelo. Lidah menyimpang ke sisi yang lumpuh berarti sisi yang kuat itu maksud saya sisi yang tidak lumpuh akan berbelok ke sisi yang lumpuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk penjelasan tentang nervus cranialis dan embryologi otak sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.